perusahaan yang pengadaan mesin ini langsung datang mau praktek para petani-petani yang ada di Palmer Tengah. Jadi mungkin dari teknisi dari perusahaan yang akan datang langsung yang mau praktek ke petani-petani yang nanti memanfaatkan alat ini, mohon diperhatikan karena menyangkut dengan alat ini sangat lokal. Kekurangan oli pun tetap akan bisa rusak, kekurangan radiator pun tetap bisa rusak. Jadi nanti teknisi diukur dengan Pak Kabid Pak UPI bisa perhatikan para petani-petani ini supaya bisa ke depan lagi, supaya dia bisa lebih mahir lagi di mesin-mesin pertanian. Yang pertama itu harus difokusnya oli mesin, oli gardan, radiator yang harus diutamakan diperhatikan. Sebelum tong ke lokasi lahan itu tong perhatikan pertama itu hal-hal penting itu yang harus tong fokus. Mungkin sebelum kegiatan dimulai dari kegiatannya Pak UPI, saya ucapkan terima kasih para teman-teman petani yang sudah membawa waktu untuk ikut kegiatan Pak UPI ini. Nama Dinas Pertanian ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, Pak Kabid langsung. Mas, ya, terima kasih Pak Kadis telah memberikan arahan terkait dengan kegiatan hari ini. Dan selanjutnya kita masuk pada pengenalan komponen dari mesin CR4. Kepada Mas, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Semir Syahid. Saya teknisi dari PT Korin Mulia Gemilang atau biasa orang tahunya itu Maxi. Mungkin di sini saya tidak terlalu banyak menjelaskan karena sebelumnya kita pernah pelatihan di sana. Mungkin teman-teman yang pernah ikut di sana kita akan ketemu di sana. Jadi Pak, untuk alat ini Pak, dia awet dan tidaknya alat itu pinjam di bagaimana bawah. kita mengelola dengan memperhatikan. Sebagus apapun alat itu, kalau memang perawatannya tidak maksimal, saya yakin mungkin tidak mungkin lama. Langsung kita ada olinya Pak, oli itu penting karena dia sebagai perumas kan. Langsung saya tunjukkan Siap. tempat-tempatnya. Langsung Mas. Di oli gardan, di oli mesin, di oli di kaki. Ya, ada turun kita ada. Ini ada hasil baik. Kita makan angka ini. Ya. Jadi Pak, jadinya dari bagian depan dia ini ada aki. Ini ada saklarnya Pak. Ini saran dari kita, kalau alat mau parkir mungkin seingat mungkin dipadam. Posisi dia menyala, ini dia mati. Kenapa harus dimatikan Pak? Karena alat ini dilengkapi dengan GPS. GPS itu selagi kita tidak padam akinya, dia akan selalu tetap menyala. Jadi ketika parkir, saran dari kita kalau bisa dimatikan supaya tidak membuang listrik kan. Terus untuk sini ada 4 radiator air radiator. Saran dari kita kalau bisa jangan pakai air biasa, jangan pakai air itu. Kalau Air hujan bisa tuh. Kulen. pakai coolant. Untuk fix itu mesti pakai oli ini. Ya, gitu Pak. Terus di sebelah sini Pak, ini dia oli power steering. Terus ini. Jadi pakai oli dari situ ya. Dia nih. Alat ini dia beda Pak, tidak sama seperti alat lainnya. Dia olinya terpisah-pisah semua. Di sini ada oli power steering. Ini pakai oli 10 Pak, sama dengan kendaraan roda 4. Untuk batasnya ada, ini ada garis 2 di atas ini. Siap. Terus untuk radiatornya Pak, saran dari saya Itu dia pakai oli berapa? oli 10. Takarannya kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 liter. Terus saran dari kita untuk radiator Pak, kalau lihat air radiator jangan lihat dari sini, lihat dari sini kalau bisa dibuka di atasnya, karena di sini dia cuma sebagai penampungan penguapan. Terus untuk oli mesinnya Pak ada sebelah sini. Jadi Ya.
Untuk fungsinya ada dua pak, dia dari samping sini bisa, terus dari atas ini juga bisa, sama aja fungsinya sama. Terus pengecekannya sebelah sini. Nah ini terus kalau bisa pak, oli di atas garis 2 ini. Kalau di bagian sini masih aman, bisa dibilang cukup. Tapi ketika dia sudah lewat dari bawah dari sini, itu sudah kurang. Kalau bisa segera ditambah. Dia pakai oli Meditran Esek yang 1540. Takarannya kurang lebih sekitar 8 sampai 9 liter. Terus untuk filternya pak, ada sebelah sini pak. Filter oli mesin. Itu setiap pergantian oli, filternya juga wajib diganti. Jadi pergantian oli itu pak, dia 50 jam pertama itu ganti semua, 150 jam nanti ganti oli mesin, terus 300 jam ganti oli semua lagi. Untuk umur oli mesin ini pak, dia paling lama itu 150 jam, itu sudah paling lama. Kalau lewat dari itu biasanya sudah kurang untuk oli mesinnya. Terus untuk oli badan depan ada di sebelah sini. Ya, Sebelah sini pak. ya. Ini buat pengisian oli garden depan. Iya. Biasanya kalau bawaan oli bawaan itu dari perusahaan cuma 6 liter, biasanya kurang pak. Biasanya masih nambah karena dia sekitar 8 liter isinya. Pengisian dari sini, terus pembuangannya ada 3 pak, dari belakang sini 1, di tengah sini 1, dengan di ujung sana 1, ada 3. Itu dia pakai oli Roret EPA 90 ya. Ditulis nanti Ada tulisan ya, Ya. catat kalau nggak ditulis manusia lupa. lupa ya. Terus agak geser ke belakang pak. Coba ada Video supaya tahu arsipkan. Terus untuk oli transmisi pak, oli transmisi itu dia takarannya kurang lebih sekitar 30 sampai 35 liter. Ini dari kita ada perubahan oli pak. Yang awalnya kemarin saya pernah jelaskan itu kan oli transmisi pakai oli hidrolik kan. Kalau yang sekarang mereka pakai oli Roret EPA 90. Untuk pengisian dari atas sana itu ada baut baut 27. Itu bukanya sama kayak tempat kemarin. Iya, pengintil sini bukanya. Terus untuk pengatarnya di bawah pak, di belakang, di bawah gigi satelit, di bawah gardan belakang. Oli gardannya dia takarannya kurang lebih sekitar 30 sampai 35. Itu pakai oli Roret EPA 90. Kalau untuk oli transmisi pak, dia kan digabung dengan gardan belakang, itu ndak ada filternya. Terus sebelah sini pak, ini dia di sini dia pengetapan dengan rumah filter. Ini untuk oli hidrolik yang di belakang sana itu, buat naik turun rotari. Ya, ini dia harus dibersihkan 250 jam. Kalau bisa diganti ya diganti. Jadi ya filternya dalam sini. Ini penutup ini pak, bisa dibuka di sini. Ya, ya dia filternya filter tanpa kertas, filter cuma filter jaring. Ya, jadi bisa dicuci. Beda dengan halnya dengan filter oli mesin kan dia pakai kertas, filter solar pakai kertas, itu dia sekali pakai. Kalau ini bisa dicuci, bisa dibersihkan. Untuk umurnya pak, dia paling umur oli hidrolik itu paling lama 300 jam, paling lama. Kalau sudah lewat dari itu, kalau bisa segera diganti, karena biasanya dia sudah kurang efisien meredam panas, biasanya sudah agak cair oleh.
Terus untuk pengisinya dari belakang Pak. Ada dari sebelah sini. Ini buat pengisian. Bentuknya beda sekarang. Bagus. Ini buat pengisian oli hidrolik. Dia kurang lebih sekitar 15 liter. Pengisian dari sini. Terus pengecekannya dari sini. Oh, di sebelah sini. Terus ke belakang ke sini Pak. Ini pakai oli Loret EPA 90. Pengisian dari sini, pengetapannya dari depan sini. Ada yang di depan. Kalau oli itu dia agak tahan lama, mungkin sekitar 300 jam itu baru bisa masih bisa dipakai, jadi baru diganti. Terus yang di sini dia sama dulu. Di sini dia pakai oli Loret EPA 90. Cuma kalau ada oli yang lebih kental 140 lebih bagus. Dia pengisian dari sini ini dia bukan pengantapan, ini sebagai pembatas takaran. Pengatapan dari bawah sini. Jadi ketika kita isi ini dia sudah keluar dari sini berarti sudah cukup Pak. Jadi takarannya kurang lebih ikut dari bawahnya. Ini udah banyak, paling sekitar 4-5 liter mungkin. Yang tengah itu juga sama, itu 4-5 literan isinya. Loret EPA 90. Mungkin ada yang bertanyakan Pak soal ini. Itu. Foto-foto Bang. Diri kamera. Sebenarnya agak kurang bagus dokumentasi di sini. Tadi lihatnya saya mau dokumentasi di sana. Di depan. Di ini. Ini dokumentasi. Jelas Pak ya? Mungkin ada yang mau ditambahkan di catatan, ada yang mau ditanyakan? Enggak. Mas tulis saja ukuran oli yang berapa kan terus yang tulis di sini nanti kan ukuran Nanti olinya. kalau itu nanti selesai itu baru saya tuliskan. Oke, itu Ya. enak. Masalah ini tuas-tuas nggak ada yang mau ditanyakan? Pengoperasian. Pengoperasian sama saya rasa bisa, karena sama dengan yang kemarin kan, belum ada perbedaan, belum ada perubahan. Ini kalau dengan yang kemarin perubahan mungkin cuma di kayak kanopi, terus filter udaranya agak lebih tinggi. Filternya juga dengan yang kemarin agak beda. Tempat Ya, lampu posisinya. belakang juga ini beda lagi. Beda. Yang pertama kan di tengah, Nah, sekarang itu di dashboard belakang. ada perubahan tipis-tipis ya, Ada. sama di perusahaan dan pasti ada upgrade-upgrade terbaru. Kalau untuk tuas sama Pak, semua tuas handle, naik ke notari, terus maju mundur, cyclone, semua sama. Tuh, so bisa kelas lengkap ya? Tambah panas. Abang
gabung antara gardan belakang dengan depan. Contohnya gitu. Ke bawah double. Ke bawah mati ya? Mati. Atas baru dia nyala. Bedanya apa tadi yang di sini samping tuh? Ini ditahan. Pengancing. Iya, ini double berat. Ada namanya bahasa Inggris di sini. Berarti putar tarik itu. Taruh tarik permisi. Ada di sebelah sini. Ya, ini ke bawah 700 rpm. Tengah netral ke atas. Ini masih nggak bagus. 500. Dia di samping ulang. Kalau yang kemarin kan dari gabung semua sini tuh. Itu salah sini semua. Palampang pembangunan cepat.